beras impor kan. Padahal kan Indonesia yang paling istimewa. Nah, ya seharusnya pemerintah kan membuat kemajuan untuk petani, bukan untuk mempesatkan. Bukan untuk menghancurkan gitu, iya, menghilangkan gitu ya. Kan itu seharusnya bikin kemajuan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi Indonesia akan kehabisan petani pada 2063. Namun tidak bisa dipungkiri, sebagian besar mahasiswanya belum mau berkontribusi aktif di bidang pertanian, apalagi menjajal menjadi petani muda ketika lulus nanti. Begitu panen, harga gabah turun. Jadi kalau Bapak tadi ngomongin petani milenial, nggak ada Pak milenial yang mau jadi petani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bah Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu. Ya, gue lagi berada di daerah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, tepatnya di sebuah persawahan. Oh, di sini tuh sawahnya luas banget, berhektar-hektar, dan itu terlihat dari belakang juga ada PLTU ya, di situ pabrik pembangkit listrik tenaga uap. Sebenarnya gue pengen cari informasi aja gitu. Petani di sini tuh kendalanya apa, terus apa yang harus dibenahi, kondisi panennya baik apa enggak. Jujur gue penasaran sama petani. Karena akhir-akhir ini tuh petani padi tuh kayak kurang menguntungkan. Jadi nggak ada daya tarik tersendiri gitu buat gua, para penerus generasi muda tuh kayak sungkan gitu jadi petani. Sedangkan petani padi tuh penting banget buat ketahanan pangan kita gitu. Iya nggak sih? Ya mungkin di samping harus punya lahan sawah juga, modalnya nggak banyak juga, nggak sedikit ya, modalnya nggak sedikit juga gitu ya. Cuman kan kalau petani padi itu nggak ada generasi penerusnya, ya nanti ke depan mau gimana? Siapa yang mau jadi petani? Coba bayangin nih, Indonesia krisis petani padi dan lahan-lahan persawahan itu udah diganti industri. Contoh katakanlah kayak yang di belakang menjadi pabrik gitu, itu bagian kecil gitu. Mau gimana kita? Krisis pangan kan nggak lucu banget, masa iya Indonesia sekaya ini gitu melimpah dengan kekayaannya gitu, masa mau krisis pangan? Kan nggak mungkin. Iya, kita percaya aja sama pemerintah, mudah-mudahan ya Kementerian Pertanian juga udah mengarahkan ke sana. Cuman gue pingin aja gitu kalau sekolah itu bisa ada kejuruan yang meranah ke pertanian, jangan cuma di fakultas dan perguruan tinggi gitu. Biar nanti ada ilmu-ilmu dari sekolah menengah kejuruan tuh, ilmu-ilmu pertanian itu udah dimasukin dalam kurikulum. Biar nanti generasi penerus bangsa tuh nggak kebanyakan jadi buruh gitu, ya nggak sih? Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu gitu. Tapi ya nggak tahu dah nanti gimana. Coba kita tanya ke petani langsung, dan seberapa minatnya sih generasi muda sekarang untuk menjadi petani. Nanti kalau gua ketemu juga, dan ya kayak gini nih kondisinya, sawahnya luas banget di Kronjo tuh, banyak persawahan masih. Wah keren dah, murni dan lahannya banyak. Tapi dengar-dengar ada beberapa yang akan jadi industri dan udah dipatokin sama pihak swasta buat ya entah jadi kawasan industri maupun perumahan, juga nggak tahu sih. Nanti coba kita cari tahu ke petaninya langsung ya teman-teman. Oke, next ditunggu kelanjutannya. Ya kan, nih teman-teman, nih banyak banget, masih banyak sawah-sawah. Tapi itu ada di sana tuh ada PLTU ya, gede bener tuh di sana di belakang. Di sini masih banyak sawah. Nanti saya tunjukin lagi ya beberapa lokasi yang
bener-bener ini di desa, di kecamatan Kronjo tuh banyak sawah, tapi ini saya mau nyamperin langsung petaninya, mau tanya-tanya gimana kondisi pertanian sekarang kan gitu ya. Iya. Misi, Pak. Maaf lah nggak puasa. Oh iya, nggak apa-apa orang ibu. Mau kenalan aja sih Pak, dengan Bapak siapa Pak ini? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Oh iya. Bapak Ahmad asli mana Pak? Asli Kronjo sini. Iya, Kronjo. Oke, Keramat Cirumpak. Jadi petani udah berapa lama Pak? Udah sembarang kecil kayaknya. Jadi cuman derp aja motong padi. Oh jadi buruh gitu ya Bali ya. Tapi kendala buat petani Bapak tahu nggak sekarang? Maksudnya kendalanya apa gitu? Lebih menguntungkan apa jadi petani apa gimana sekarang? Ya sekedar aja buat makan-makan mada ini. Oh. Kebanyakan petani sekarang pada sukses gak sih Pak? Maksudnya bisa buat diandelin nggak gitu? Soalnya kan dari segi generasi muda tuh kayak saya tuh kayak malas jadi petani gitu kan. Dan nanti kalau nggak ada generasinya gimana ke depannya coba? Iya ya. Biasanya gimana? Kalau untuk ini mah untuk berlebihan mah enggak sih, cuman petani ya buat sekedar makan-makan aja kecukup lah gitu. Oh, berarti kalau misal jadi petani sekarang tuh kalau hasilnya diandelin banget buat kekayaan mah nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Oh, iya. cuman buat kebutuhan pokok aja, buat sehari-hari. Seenggaknya kita nggak mikir beli beras buat makan gitu ya, seenggaknya kayak gitu ya. Gitu. Karena kendalanya apa sih Pak? Maksudnya pupuknya mahal Itu atau gimana? banyak itunya, padinya tuh banyak. Yang gabung-gabung itu apa tuh yang putih-putih itu? Oh, nggak isi Iya, padinya. Oh, kosong semua. Itu karena hama apa Hari gimana? kosong semua mah enggak sih, masih kambil separohnya gitu. Biasa rata-rata sehektar berapa? Malam. Panen berapa? Kurang tahu ya orang saya mah bukan enggak nyawa Iya. sih. Enggak nyawa, paling satu kotak saya dapatnya paling 4 karung 3 karung. 4 karung 3 karung itu Satu kotak itu. gabah ya? Iya, Gabah berarti berapa? Bagian Berapa kilo? kalau 4 karung itu dapatnya semuanya 20 karung satu kotak gede itu. Biasanya kalau jadi semua mah 30 mah lebih. 30 karung. Iya kalau jadi semua Kalau mah. semua. Oh. Berarti kendalanya di apa nih? Biaya operasionalnya kali apa gimana? Biaya buat dari Kalau obat-obat mah yang nyawanya juga ya bapaknya itu ya udah cukup sih. udah cukup. Cuman ya kalau hama sih walang segala ya kebanyakannya ya. Itu Gitu. belum bisa teratasinya itu tuh, Iya, terkontrol ya. Iya. Lembing, ya itu walang-walang lembing itu. Bapak berarti kadang bajak juga apa enggak? Apa cuman bagian panen doang? Sering ke laut juga bajak. Oh gitu ke laut Iya, juga. Kalau di sini nggak ada panen kadang-kadang Pergi ke laut alternatif. Iya. Tapi kalau nanam padi mah enggak. Enggak sih, orang nggak punya sawah. Oh gitu. Iya. Tapi intinya setahu Bapak gitu, zaman sekarang petani itu nggak bisa, hasilnya nggak bisa diandelin buat kekayaan harta Iya, gitu ya. Iya. Setidaknya kalau bisa jadi petani ya nggak mikir beras buat kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya. Cuman cukup buat makan-makan aja lah gitu. Oh, Daripada kita nganggur tidur-tiduran ya. Iya benar-benar kalau jadi petani kayak gitu ya. Soalnya kayak gini Pak, zaman sekarang anak muda nggak pada doyan jadi petani ya kan. Iya. Nanti kalau nggak ada generasi penerusnya, nggak ada petani, kita makan apa coba ke depan? Susah kan Bu ya? Mau dibikin kota semua kali. Nah, kalau misal dibikin kota semua mau gimana coba? Enggak tahu. Iya kan? Orang ini tanah-tanah ini udah dibeli sama orang-orang. Nanti berarti mau berkurang juga. Hah? Kurang banyak ini berkurang pertanian. Aduh. Pada gimana dibeliin ya? semua sama orang-orang jauh, nggak tahu orang mana-mananya. Kadang-kadang di daerah Kampung Keramat ini dari sini ke sana tuh semua udah dibeli tuh, udah dipatok. Sama PT semua. Oh, udah dipatokin gitu Bu ya? Iya. Oh, bahaya juga nanti ya. Nanti konsumsi masyarakat padi kan nggak ada stok. Iya. Lumbung padinya terancam. Gitu ya, benar-benar. Pabrik sih, generasi zaman anak sekarang kan pabrik muda. Oh gitu ya. Tapi dari pemerintah desa gitu nggak ada larangan apa gimana nggak Bu? Nggak tahu, mungkin kerjasama. Oh nggak ada sosialisasi buat mempertahankan sawah gitu nggak ada ya Bu? Ininya kalau sebenarnya mempertahankan pemerintahan sininya mungkin bisa juga. Oh gitu. Cuma ya gimana ya, orang di sini juga
juga sama, bisnis uang juga. Oh, jadi ibaratnya dari warga nggak ada buat bertahan ini, jangan nih buat kota gitu, enggak? Kalau di daerah situ bisa bertahan masyarakatnya, tapi di daerah sini kayaknya enggak sih. Oh, cuma segelintir masyarakat doang, nggak semuanya bertahan ya Bu ya? Tapi bahaya juga ya Bu kalau misal ini sawah habis, nanti makan padi jatuh mau gimana ya kan? Iya. Masa iya kita mau ngandelin impor? Iyalah. Kan lucu ya Bu ya, Indonesia malah makan beras impor kan? Padahal kan Indonesia yang paling istimewa. Nah, di Bu, negara negeri Saudi. pesan-kesan buat dari Ibu buat pemerintah apa Bu? Ada nggak Bu pesannya Bu buat bisa melestarikan ini nih, mensejahterakan? Ya seharusnya pemerintah kan membikinkan kemajuan untuk petani, bukan untuk mempesatkan gitu. Bukan untuk menghancurkan gitu, menghilangkan gitu ya. Menghilangkan itu seharusnya bikin kemajuan gitu loh. Sebenarnya pinginnya ditambahin kayak lahan padi gitu ya, malah jangan buat industri ya Bu ya. Iya. Bener. Ibu berarti udah berpikiran sampai ke situ ya Bu ya? Iyalah, gimana nggak pikir ke situ, orang masyarakat dari dulu kan cuma mengharapkannya dari petani. Petani ya Bu. Nanti kalau orang sawah pergi ke ada, luar negeri juga udah pernah, tetap kalau nggak berhasil sama aja, tetap larinya ke petani ujung-ujungnya ya Bu ya. ujungnya. Kita hidup dari beras ya Bu. Iyalah. Makan beras, nasi ya Bu ya. Iyalah. Iya benar. Iya sih, kadang makanya udah kayak gitu generasi muda nggak pada suka jadi petani, ntar ke depan lahannya habis. Iya. Kiamat dong ya Bu. Kita mau ngandelin padi dari mana ya Bu ya? Iya. Bener. Tapi kalau masalah pupuk itu mah nggak ada masalah ya Bu ya? Mungkin kalau pupuk pada dia orang masing-masing mampu lah, kalau yang punya sawah ladang sendiri. Itu yang mati kutu mah itunya nanti kalau lahannya udah dijual, udah dibeli sama perusahaan, digunain buat pabrik ataupun apa gitu ya. Iya, susah masyarakat. Susah ya, jadi lahan pertanian itu berkurang ya Bu ya. Susah lah, pokoknya susah banget. Ya Bu, terima kasih banget ya Pak. Mohon maaf, ini saya dari konten YouTube ya, buat dokumentasi aja. Barangkali ini nanti pemerintah bisa mendengar keluh kesah Ibu dan nanti ada perubahan lah. Intinya ini kan di daerah Kecamatan Kronjo ya Bu ya. Iya. Kecamatan Kronjo, jatuhnya di Kabupaten Tangerang ya Bu. Terima kasih ya Bu, mohon maaf ya Bu. Pamit dulu ya, sehat-sehat ya Bu ya Pak. Ya Pak, wait ya. Kasih. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Gimana nasib para petani gitu kan? Sementara generasi penerusnya udah nggak ada, lahannya semakin sempit, semakin dikurangin. Padahal di sini itu luas banget, tapi ya kalau dijadiin industri mau gimana coba? Contohnya tuh ada tuh kan PLTU di belakang tuh. Tuh PLTU tuh. Nanti gua kasih lihat ya. Nanti gua kasih lihat nih PLTU-nya. Oke. Gua kasih lihat nih nanti nih PLTU-nya nih. Tuh sebelah sono tuh. Tuh PLTU tuh. Kelihatan banget dari sini. Terus nanti gua juga mau cek lagi nih ya sawah yang ada di Kronjo ini gitu. Jadi keluh kesah petaninya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini PR buat pemerintah untuk apa sih? Ya pasti ya udah ada lah mungkin ya, pemerintah pasti udah ada planning buat ke situ buat menjaga ketahanan pangannya juga kan. Ya intinya mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah itu selalu dipermudahkan dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat seluruh Indonesia dan pemerataannya.